Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu dengan si dia. Namun ini tarikan energi untuk tertanggal 21 hingga akhir bulan Juli 2024 ya. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai. Situasi antara dirimu dengan si dia adalah. Nah, jadi kayaknya pasangan kamu nanti Aquarius menganggap bahwa dia harus melakukan sesuatu seperti ganjaran yang harus kamu terima dari dia, gitu ya. Jadi kayak yang seseorang ini kan mungkin menganggap kalau kamunya itu tuh belum bersikap seperti selayaknya seorang pasangan. Nah, di sana bisa aja dia kayak yang nganggap kamu masih banyak kekurangannya atau ada beberapa hal dari sikap lakunya kamu yang dia anggap itu tuh kayak ngerugiin dia gitu ya. Kayak yang tidak pantas untuk kamu lakukan ke dia. Nah, jadi di sana dia mau ngasih tahu sama kamu gitu ya, bahwa caranya kamu itu tuh salah gitu ya. Jadi seseorang ini tuh akan menyampaikan tentang dirimu ya, yang di mata dia itu tuh keliru, tetapi cara penyampaian ini mari lihat bukan dengan cara ngobrol baik-baik ya, bukan dengan cara bicara duduk berdua kemudian menyampaikan dengan lugas gitu ya, apa yang menjadi keberatannya dia ke kamu, apa yang menjadi unek-uneknya dia ke kamu gitu ya, apa yang menjadi keinginannya dia tapi belum kamu pahami sehingga tidak kamu lakukan gitu ya. Nah, tapi ya tadi kayak kata Mari, cara penyampaiannya ke dirimu itu tuh tidak lembut gitu ya. Jadi cenderungnya ada kemungkinan keinginan untuk menarik perhatiannya kamu, tetapi dengan cara yang sedikit ekstrim. Nah, kayak gitu ya model pasangannya kamu nanti. Nah, bisa jadi juga begini, dia nggak marah-marah memang sama kamu Aquarius, tetapi dia silent treatment sama kamu gitu ya. Jadi intinya seseorang ini tuh seperti ingin cari gara-gara sama kamu, tapi dia punya alasan kenapa dia cari gara-gara, kenapa dia memprovokasi dirimu gitu ya. Ya karena memang orang ini tuh mungkin ya belum ngerasa bahwa dia sudah cukup melihat kasih sayangnya kamu ke dirinya gitu ya. Jadi masih ada hal-hal yang bikin dia itu tuh ragu tentang cintanya kamu ke dia atau motifnya kamu membangun hubungan ke dia ini tuh masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Nah, di sana ya. Jadi yang kayak mau mengajukan komplain sama kamu gitu. Tapi pengajuan komplain ini tuh ibaratnya kayak yang tidak melalui tidak melalui jalan yang cepat untuk kamu pahami, katakanlah melalui pendengarannya kamu gitu ya. Tetapi kamu harus jeli melihat sikap lakunya dia. Ya, begitu yang diharapkan ya. Kamu harus jeli melihat sikap lakunya dia dan tanpa pun harus dia belak-belakan sama kamu dalam bentuk memverbalkan apa yang dia ingin sampaikan, apa yang ingin dia mintakan. Kamunya mesti sudah mudeng di sana. Kamu mestinya sudah
sudah paham di sana. Nah gitu ya. Ya, boleh, karena memang mari lihat kamu pun mungkin belum siap betul ya berkomitmen dengan pasangannya kamu ini. Gitu kan. Tadinya boleh dianya itu tuh berharap banyak sama hubungan kalian. Jadi ibaratnya hubungan ini tuh jangan menjadi ajang permainan dirimu gitu ya. Hubungan ini adalah kelihatan konsep jelasnya seperti apa gitu ya, yaitu ya konsepnya ya pernikahan, ya kamu setia gitu ya. Ya kamu ya apalah menjadi pasangan yang baik untuk dirinya gitu ya. Kamu jangan yang mencela-mencela di sini gitu. Dia ndak cukup hanya merasa ada sebatas ini ya, interaksi yang bertemu sesekali gitu ya, atau dia tidak mau kalau hubungan kalian ini tuh jika sudah memasuki ceritanya ikatan rumah tangga, dia nggak mau kalau dia yang terlihat hanya orang satu-satunya orang yang menginginkan relationship ini, yang memperjuangkan relationship ini, tapi juga kamu terlibat di dalamnya gitu ya. Nah, keterlibatannya kamu kayaknya memang di situ tuh cukup sedikit ya. Entah kamu saat ini lebih memikirkan untuk fokus pada hal-hal yang kamu anggap lebih penting, lebih prioritas, entah itu pekerjaan kah, atau itu mungkin studinya kamu kah gitu ya, atau barangkali ya kamu belum siap aja gitu ya, ternyata berkumpul dengan pasanganmu dalam satu hubungan yang konsisten, yang ada di situ tuh beban tanggung jawabnya gitu kan. Ini mari lihat ya, bukannya kamu tidak ingin bersama dengan pasanganmu ini, mari lihat, tetapi ya tadi kamu punya tempo sendiri, kamu punya style sendiri, kamu punya cara sendiri gitu ya dalam menjalani relationship bersama dengan dia, yang dimana ternyata caranya kamu ini tuh bukan cara yang disenangi oleh pasanganmu. Nah, kayak gitu ya. Barangkali ya memang kamu masih belum mau terikat betul untuk saat sekarang. Karena ada alasan-alasan tertentu gitu. Tapi alasan-alasannya kamu itu entah sudah kamu sampaikan ke si pasangan, atau sudah kamu sampaikan namun si pasangan dia belum lagi bisa memahami gitu loh. Kalaupun kamu membunyikan bagaimana konsepnya kamu dengan dia dalam hubungan ini, tapi tentu konsep yang kamu bunyikan itu, yang kamu sampaikan itu tidak seturut dengan harapannya dia gitu loh. Ya. Jadi akhirnya aku harus berontak nih gitu dianya. Aku harus berontak, aku harus tarik perhatiannya kamu. Tapi jangan-jangan pertimbangannya dia ketika mau narik perhatiannya kamu nggak bisa dengan cara-cara lembut gitu ya. Langsung aja mainkan ke acara barbar gitu ya. Pakai style rainbow gitu. Nah, di sana. Ya, biar langsung bisa, ya mungkin menurut dia biar langsung bisa dimengerti oleh kamu, kalau dia pun bisa menempuh jalan yang dia pun bisa bersikap gitu ya, menunjukkan sikap bahwa dia tidak sedang bersepakat dengan dirimu. Nah, kayak kita. Dan mari rasa ya kamu ini ya tidak begitu akan menanggapi nanti pasangannya kamu. Kamu mari lihat lebih cenderung ya, mungkin kamu tahu ya dianya sedang coba-coba memprovokasi kamu ya. Tapi di sana tuh
tidak kamu ladeni kalau Mari tangkep ya energinya. Kamu membiarkan saja. Ya dia mau bagaimana gitu ya. Kamu memilih untuk tidak terusik gitu dengan cara sikapnya pasangan kamu. Ya mungkin kamu lebih akan memilih tarik mundur diri dulu gitu ya. Misalnya ketika ada pertemuan, dalam pertemuan itu kamu lihat wajahnya tuh sewot aja sama kamu gitu ya. Atau dia ngomongnya nyindir-nyindirin kamu gitu kan. Nah kamu nggak ngelakuin banyak hal, katakanlah untuk membujuk rayu dia, tapi kamu lebih memilih untuk cepet balik gitu ya. Misalnya ketika kamu bertamu ke rumah dia kok kayak tidak welcome, gestur tubuhnya, mimik wajahnya gitu ya. Nah kamu lebih memilih nggak usah berlama-lama di situ. Mari lihat, kamu memilih untuk pulang aja segera secepatnya. Nah kayak gitu ya, biar tidak ada saling berbalas pantunnya kalian gitu ya. Atau misalnya begini, ketika dia ngeblokir kamu, Mari lihat kamu nggak yang terlalu ada perjuangannya gitu ya. Kayak gimana caranya komunikasi yang dia blokir ini kembali mengalir gitu. Kamu nggak repot-repot juga nyari gimana caranya biar ada koneksi ini kembali. Kamu lebih akan memilih untuk nunggu waktu yang tepat gitu ya. Atau kamu bisa bersabar di sini biar dia yang duluan datang untuk menghubungi kamu. Dia yang blokir, maka dia yang harus datang kembali gitu ya. Nggak usah pakai pancingan-pancingan apa biar dia mau lagi terhubung sama kamu. Kamu di sini sabar ya. Kalau Mari lihat, kamu di sini tuh sabar menanti kapan dia tergerak hatinya gitu ya. Dan memang di sini kalau Mari lihat, bila masa dia kembali baik hatinya, memperlakukan kamu dengan lebih baik, memang di situ tuh kamu mah welcome ya. Kamu nanti nggak mau ngerepotin juga gitu. Kamu nggak juga yang kayak berusaha untuk ngegodain dia. Kemarin blokir, hari ini udah chatting. Mari rasa kamu nggak memberikan umpan balik yang seperti itu ke dia ya. Kamu yang langsung ya udah kita kemana makannya, nah gitu ya. Langsung kayak kamu mencairkan suasana, mencairkan keadaan gitu. Jadi kok kayak agak-agak zong nanti ini ya, upaya pasangannya kamu ingin mengajari kamu atau ingin ngasih tahu sama kamu apa-apa yang menjadi kehendaknya dia gitu. Soalnya kamu lebih bawain model hubungan kalian ini ke arah yang nyantai gitu ya. Apapun yang terjadi di sini, Mari lihat ya itu nggak bikin kamu panik lagi gitu ya. Kamu udah lebih terkontrol di sini. Jadi ya kalau ada momen happy-nya ya kamu menikmati rasa happy itu. Tapi kalau pas ketemu sama masa nggak nyamannya, nggak enaknya itu ya, yang kamu tangkap secara intuitif, kamu langsung bisa mengambil sikap untuk melindungi dirinya kamu tidak terjebak pada gejolak emosi. Kamu tidak ada sikap untuk membalas gitu ya, membalas balik nih sikap dia yang mungkin bikin kamu nggak enak itu gitu. Atau kamu nggak yang kayak kepanikan gitu ya. Aduh dia ngapain nih, dia marah nggak ya, dia apa nggak ya, dia gini nggak ya, aku harusnya gimana nih. Nah nggak ada yang kayak gitu di kamu gitu ya. Mungkin kamu ya cukup sudah memahami tentang
suasana keadaannya kalian gitu ya. Kamu udah cukup mengerti tentang karakternya pasangan kamu ini. Itulah yang membuat kamu, mari lihat, cenderung bersikap ini ya, tidak kerasa kerusu gitu ya dengan apa yang terjadi dalam relationship-nya kalian ini. Nah gitu. Padahal sebenarnya pasangannya kamu ya bukan sikap yang seperti itu ya, yang ingin dia lihat dari kamu. Ketika dia ngeblokir kamu, dia ingin kalau kamu itu tuh beraksi lah gitu ya, menghubungi dia dengan cara pinjam handphonenya siapa kayak gitu ya, WhatsApp diblokir, telepon lah pakai GSM kayak gitu ya. Atau kalau dia nunjukin wajah mayunnya sama kamu, ya dirayu kayak bikin dia ketawa kayak, nah yang kayak gitu ya. Jadi ingin dalam posisi diberikan apa yang dia harapkan, diberikan apa yang dia inginkan. Jadi kayak ngelihat kamu mengalah, nah itu tuh udah seneng banget dia. Bikin kamu manut, nah itu yang memang dia harapkan gitu ya. Bikin kamu lebih agresif mengejar dia gitu ya. Bikin kamu mempertimbangkan lebih lanjut masa depan kalian gitu ya. Karena kurang rasa bahagianya dia dalam relationship ini, terutama belakangan hari terasa kurang gitu loh. Tidak dalam posisi kondisi yang balance, lebih banyak nggak enaknya daripada enaknya. Nah, bagaimana caranya ya? Kalau nggak bisa yang enaknya lebih banyak, ya minimal yang nggak enak sama yang enaknya itu tuh sama dia besarannya gitu loh ya. Tapi di sini lagi-lagi ya, dia mau cari titik keseimbangan relationshipnya kalian gitu ya, atau dia mau kayak ngerasa bahwa dia aja yang banyak effortnya tapi dirimu minim effort gitu ya. Nah jadi saat ini tuh kamu diajak untuk menebus kealpaannya kamu, kekurangannya kamu ya dalam hubungan dengan dia. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak dia tidak merasa ada di posisi yang berimbang dengan kamu gitu. Seolah-olah dia bisa ngelihat kamu lebih banyak asiknya dalam hubungan ini dibandingkan dengan dia gitu ya. Jadi beberapa kayak ngelihat keuntungannya kamu, benefitnya kamu dalam relationship jauh lebih besar daripada benefitnya dia. Nah kayak gitu. Jadi kamu harus digugat gitu ya. Kamu harus diprovokasi gitu lah. Untuk mau jadi versinya kamu sesuai dengan harapannya dia tentu saja gitu ya. Oke baik. Jadi dia nggak mau bercanda dalam hubungan dengan kamu. Dia mau yang serius gitu ya. Tapi beberapa ya, terutama kalau yang masih pacaran, jangan-jangan kamu masih fobia ya, ada rasa fobia di sini, fobia dalam sebuah relationship, takut terikat kah, takut ada beban tanggung jawab kah, seperti itu ya. Atau ya kamu masih punya satu hal yang ingin kamu gapai dulu, kamu raih dulu, kamu miliki dulu, baru nanti berikutnya kamu akan terkonsentrasi kepada relationship ini. Ya bisa jadi gitu ya. Yang pentingnya ada sikap dan harapan yang tidak seimbang di sini ya menurut pasangannya kamu. Oke baik, dalam bacaan hadir energi dari Leo, Capricorn di sana, berikut ada energi dari Taurus, Gemini hadir, ada energi dari Cancer di sini ya, energi dari Scorpio hadir, Aquarius hadir, Libra hadir, Pisces hadir. Oke, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Oh ini ada energi Leo ya,
Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.